visual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya Andi Eka Sari dari UPTD SDN 015 12 Sayunang, dan rekan saya Habibah dari UPTD SD Negeri 010006 Seapung. Dina Suryaningsi dari UPTD SDN 010039. Baiklah, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching hari ini ya. Pada coaching yang kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana respon coachee dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu Habibah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga dapat menggali potensinya Bu. Oh, bagus. Nah, selanjutnya kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi ini? Kompetensi yang spesifik ya Bu, kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Yang terakhir ya Bu, apa kira-kira indikator yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Saya ingin coachee saya mendapatkan solusi dari permasalahannya dan dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baiklah Bu Habibah, sekian pertanyaan dari saya sebagai observer. Semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat serta sesuai dengan alur tirta. Terima kasih Ibu. Boleh saya berbincang-bincang dengan Ibu sebentar? Boleh, saya masih ada waktu sekitar 20 menit ada. Ya oke, kalau begitu apa ini yang mau diobrolkan Bu? Begini Bu, ada murid saya di dalam kelas itu kok kayaknya males banget dia belajar ya Bu ya. Kayaknya kayak gak ada semangat dia tuh belajar Bu. Oh begitu, jadi yang saya tangkap ini masalah Ibu nih, murid Ibu yang malas belajar nih. Iya Bu. Kira-kira apa ini yang mau Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Oke Bu, jadi Ibu kira-kira ada nggak langkah-langkah yang akan Ibu rencanakan ke depannya untuk anak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ada Bu, rencananya saya akan menggunakan beberapa metode yang menarik perhatian dia Bu. Oke, metode menarik perhatian itu yang bagaimana ya Bu? Misalkan saya akan menggunakan metode permainan, games bersama teman-teman, atau diskusi seperti itu Bu. Oh begitu. Kalau begitu kira-kira posisi murid Ibu ini dari skala 1 sampai 10 sekarang ini posisi muridnya berada di mana nih? Kalau untuk saat ini posisi murid saya itu masih berada di skala 5. 5 ya. Jadi yang Ibu inginkan murid Ibu ini berada di posisi berapa? Skala 8 lah Bu. Oh skala 8. Jadi kalau untuk mencapai skala 8 itu langkah-langkah apa nih yang bisa Ibu lakukan? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan sepertinya saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang berdasarkan minat dan gaya belajar siswa saya. Selain itu, saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang beragam di kelas ini. Oke, begitu. Jadi, kira-kira nih, ada nggak orang atau guru lain yang dapat membantu Ibu untuk mewujudkannya?
Ada Bu, rekan sejawat saya, karena sepertinya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya akan meminta pendapat dengan guru yang masuk ke kelas itu, bagaimana keadaan anak tersebut, seperti itu Bu. Oke, ada nggak yang lain lagi yang bisa Ibu lakukan agar proses ini berjalan dengan lancar atau berjalan dengan cepat gitu? Ada, saya akan melakukan kegiatan ini dengan anak-anak semuanya. Oke, kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan atau kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana aksi Ibu ini? Saya akan melaksanakan rencana aksi ini seminggu ke depan Bu. Oke, kalau begitu semoga yang Ibu rencanakan ini semoga dapat berhasil, dan nanti jika Ibu ada waktu Ibu telepon saja saya ya. Saya tidak sabar nih menunggu dari hasil dari rencana aksi Ibu. Nah Ibu, kira-kira apa nih yang sudah didapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari obrolan. Assalamualaikum Ibu Habibah. Waalaikumsalam Ibu Vivi. Iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Lina ya. Iya Bu, benar. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih, pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Oke, jadi sewaktu coaching saya sudah melakukan proses coaching itu dengan alur tirta. Saya menanyakan tujuannya, kemudian saya juga melakukan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dari coach saya. Kemudian coach saya juga sudah menemukan solusinya, dan saya juga sudah menggali potensi-potensi dari coach saya Bu. Oke Bu Habibah, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Ibu berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lina, sehingga Ibu Lina bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coaching yang dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, sebelum kita penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana caranya memaksimalkan proses coaching menjadi lebih baik lagi, dapat menggali potensi coach saya dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga potensi dari coach tersebut dapat terwujud Bu. Oke, kalau begitu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Semoga observasi hari ini membawa manfaat untuk kita semua menjadi lebih baik lagi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Vivi. Kok macam apa? Kok kayaknya males banget dia belajar ya Bu ya. Kayaknya kayak nggak ada semangat dia itu belajar Bu. Oh begitu. Jadi yang saya tangkap ini masalah Ibu nih murid Ibu yang malas belajar nih. Iya Bu. Kira-kira apa ini yang mau Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Nah, oke Bu. Jadi Ibu kira-kira ada nggak langkah-langkah yang akan Ibu rencanakan ke depannya untuk anak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ada Bu, rencananya saya akan menggunakan beberapa metode yang menarik perhatian dia Bu. Oke, metode menarik perhatian itu yang bagaimana ya Bu? Misalkan saya akan menggunakan metode permainan, games bersama teman-teman, atau diskusi seperti itu Bu. Oh begitu. Kalau begitu kira-kira posisi murid Ibu ini dari skala 1 sampai 10 sekarang ini posisi muridnya berada di mana nih? Kalau untuk saat ini posisi murid saya itu masih berada di skala 5. Skala 5 ya. Jadi yang Ibu inginkan
murid ibu ini berada di posisi berapa? Skala 8 lah Bu. Oh, skala 8. Jadi kalau untuk mencapai skala 8 itu langkah-langkah apa nih yang bisa ibu lakukan? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan sepertinya saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang berdasarkan minat dan gaya belajar. Assalamualaikum Ibu Habibah. Waalaikumsalam Ibu Vivi. Iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Lina ya. Iya Bu, benar. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih, pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Oke, jadi sewaktu coaching saya sudah melakukan proses coaching itu dengan alur tirta. Saya menanyakan tujuannya, kemudian saya juga melakukan identifikasi, rencana hasil dan tanggung jawab dari coach saya. Kemudian coach saya juga sudah menemukan solusinya dan saya juga sudah menggali potensi-potensi dari coach saya, Bu. Oke Bu Habibah, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Ibu berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lina, sehingga Ibu Lina bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coaching yang dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, sebelum kita penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana caranya memaksimalkan proses coaching menjadi lebih baik lagi, dapat menggali potensi coach saya dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga potensi dari coach tersebut dapat terwujud, Bu. Oke, kalau begitu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Semoga observasi hari ini membawa manfaat untuk kita semua menjadi lebih baik lagi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Vivi. Kok macam apa? Assalamualaikum Ibu Habibah. Waalaikumsalam Ibu Vivi. Iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Lina ya. Iya Bu, benar. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih, pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Oke, jadi sewaktu coaching saya sudah melakukan proses coaching itu dengan alur tirta. Saya menanyakan tujuannya, kemudian saya juga melakukan identifikasi, rencana hasil dan tanggung jawab dari coach saya. Kemudian coach saya juga sudah menemukan solusinya dan saya juga sudah menggali potensi-potensi dari coach saya, Bu. Oke Bu Habibah, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Ibu berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lina, sehingga Ibu Lina bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coaching yang dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, sebelum kita penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana caranya memaksimalkan proses coaching menjadi lebih baik lagi, dapat menggali potensi coach saya dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga potensi dari coach tersebut dapat terwujud, Bu.
Oke, kalau begitu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Semoga observasi hari ini membawa manfaat untuk kita semua menjadi lebih baik lagi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri. Selesai. Kok macam apa?